Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami mengenai prediksi kapal Titanic. Untuk kelompok di sini ada saya sendiri dengan NIM 3221225 Dimas Agustia Samsudin. Dengan saya Muhammad Zidan Firjatullah dengan NIM 1221238. Dengan saya Darwin Febriansyah dengan NIM 1221211. Akan mempresentasikan bagaimana mengenai analisis keselamatan di kapal Titanic. Di sini untuk table of content ada latar belakang, masalah yang diangkat, ada metode, fitur, performa, demo, dan kesimpulan. Untuk latar belakang, di sini ada keselamatan transportasi menjadi salah satu prioritas dalam menjaga pengalaman penumpang. Dengan memanfaatkan model statistik seperti regression logistik, kita dapat memprediksi kemungkinan seseorang selamat berdasarkan variabel seperti jenis kelamin, umur, dan harga kabin. Aplikasi berbasis website ini dirancang untuk memvisualisasikan prediksi tersebut secara interaktif, memudahkan pengguna dalam memahami hasil analisis. Selanjutnya ada masalah yang diangkat yang akan dijelaskan oleh Darwin Febriansyah. Untuk masalah yang diangkat, satu, kebutuhan prediksi nonlinier untuk memahami hubungan antara variabel input, ada jenis kelamin, umur, harga kabin, dan keselamatan penumpang. Dua, aksesibilitas teknologi analitik dalam membuat alat yang dapat diakses bahkan oleh pengguna tanpa latar belakang teknis. Tiga, minimnya visualisasi prediktif sehingga banyak alat prediksi yang kurang intuitif karena tidak menyediakan visualisasi hasil secara menyeluruh. Untuk selanjutnya ada metode model yang digunakan, ada logistik regression yang memetakan probabilitas berdasarkan variabel yang diinput. Terus teknologi yang digunakan oleh kami adalah Python, NumPy, dan Matplotlib. Terus untuk selanjutnya ada fitur. Untuk fiturnya di sini ada sex, di mana ada female dan male. Terus selanjutnya ada egg untuk umur. Terus ada passenger fare untuk harga tiket. Terus ada passenger class untuk kelas kabin, yang dimana ada first, second, dan third. Terus selanjutnya ada port of embarkation, di mana itu ada titik pelabuhannya, ada Cherbourg, Queenstown, dan Southampton. So, untuk mentransformasi kolom sex dan survive menjadi numerik atau cleaning, di mana ada sex. Sex itu ada female dan male. Male-nya 0, terus female-nya 1. Terus untuk survive-nya, untuk no kosong, untuk Y 1. Terus ada port of embarkation, yang dimana untuk checkbox 1, Queenstown 2, Southampton 3. Terus untuk passenger class-nya, untuk first 1, second 2, untuk third 3. Terus untuk selanjutnya ada performa yang akan dijelaskan oleh Muhammad Jidan. Yang selanjutnya untuk performa, kita langsung saja ke codingan di Colab-nya. Kita mencoba beberapa model ya, untuk menguji akurasi dari model yang akan kita pakai. Di antaranya yang pertama kita mencoba dengan logistik regresi ya. Di sini eh, dengan unit test yang sama, dengan test size-nya 30% dan dalam size-nya 62. Semuanya kita sama logistik regresi, KKN, naive Bayes, dan SPM. Itu beberapa model yang kita coba. Nah, untuk logistik regression sendiri, kita mendapat akurasi di angka 0,79. Lalu untuk KKN atau Neighborhood Classifier, kita dapat di 0,63. Lalu yang selanjutnya di naive Bayes, kita juga sama seperti logistik regresi dapat di 0,79, dan yang selanjutnya di SVM
kita dapat di 0,79. Hampir semuanya sama kecuali yang KKN ya, tapi untuk recall dan F-score-nya itu ada yang berbeda beberapa. Tapi dengan formasi data yang sama dengan tes 30% dan random state 62 serta fitur-fitur yang telah dijelaskan sebelumnya. Akhirnya kita memilih untuk menggunakan model logistik regresi ya, yang kita coba dari awal dan didapat dengan akurasi 0,79. Mungkin selanjutnya kita lanjut ke bagian demo mungkin kali ya. Untuk demo sistem tersendiri seperti berikut. Di sini kami membuat aplikasi berbasis website untuk prediksi survival kapal Titanicnya. Di sini untuk menunya ada deskripsi, prediction, fitur, dan about. Untuk deskripsi sendiri yaitu menjelaskan tentang apa itu Titanic Survival Prediction, yaitu aplikasi prediksi keselamatan penumpang Titanic dibuat untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peluang seseorang selamat dalam insiden seperti tenggelamnya kapal Titanic. Dengan memanfaatkan data historis penumpang, aplikasi ini menggunakan algoritma pembelajaran mesin untuk prediksi tingkat keselamatan berdasarkan variabel seperti usia, jenis kelamin, kelas tiket, dan lokasi keberangkatan. Tujuan utama dari aplikasi ini adalah memberikan wawasan tentang bagaimana karakteristik tertentu dapat mempengaruhi peluang keselamatan dalam situasi darurat, sehingga dapat digunakan untuk simulasi, edukasi, dan pengembangan sistem keselamatan transportasi maritim di masa depan. Selanjutnya, untuk menu fitur, di sini menjelaskan fitur untuk Titanic Survival Prediction-nya, yaitu jenis kelamin, yang tadi, age usia, terus passenger fare-nya atau harga tiketnya, terus ada passenger class, kelas penumpangnya, terus ada port embarkation atau pelabuhan keberangkatan untuk setiap penumpangnya, dan yang terakhir ada penjelasan prediksi keselamatannya, apakah dia selamat atau tidak. Selanjutnya ada about. Untuk about us ini mengenai kelompok kami, di mana untuk kelompok deskripsi kelompoknya menjelaskan tentang kelompok kami membuat apa dan bagaimana. Dan yang terakhir yaitu menu utamanya itu Titanic Prediction, di mana di sini kita akan mengisi data-data untuk mengetahui apakah kita selamat atau tidak. Misalkan di sini saya akan memilih male, untuk age-nya itu 28 tahun, untuk harga tiketnya itu misalkan $1.000, dan untuk kelasnya kita ambil yang kedua aja, kelas kedua, dan keberangkatannya misalkan kita berangkat dari Southampton. Untuk prediksinya kita klik prediction, maka akan keluar hasilnya apakah eh, kita selamat atau tidak. Dan di sini hasilnya untuk yang kita masukkan itu selamat dengan probabilitasnya 0,83, yaitu di atas rata-rata yang bisa memprediksi bahwa kita akan selamat. Selanjutnya bisa misalkan jika kita sekali lagi untuk memasukkan female, usianya misalkan 80 tahun, harga tiketnya itu $100, eh, kelasnya misalkan third, kita naiknya di question prediksinya, maka kita akan tidak selamat dengan probabilitasnya 0,98. Seperti itu untuk prediksi untuk aplikasi prediksinya. Selanjutnya ada kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Muhammad Jidan. Dan untuk kesimpulannya, pada aplikasi ini menunjukkan bahwa bagaimana teknologi prediksi yang berbasis pada statistik itu dapat digunakan ya untuk memvisualisasikan dan memahami hubungan antara variabel keselamatan. Hasil yang interaktif dan mudah dipahami ini akan membuka peluang untuk digunakan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik ke depannya. Untuk itu, aplikasi ini dapat diperluas dengan menambahkan fitur-fitur baru serta menggunakan model prediksi yang lebih kompleks agar mungkin akurasinya juga lebih meningkat seperti itu. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami untuk penjelasan mengenai aplikasi prediksi keselamatan Titanic. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.